Tempat yang saya benar-benar shock culture-nya waktu itu yang pertama ketika saya pindah ke Nairobi di tahun 2010. Waktu itu manajemennya kebanyakan dari India. Chief-nya yang baru dari India, direkturnya yang baru dari India, dan manajemennya India. Kemudian strategi perusahaan juga berubah. Waktu itu saya kan orangnya orang yang sangat teknik ya. Jadi waktu meeting pertama kali dengan CIO-nya waktu itu dia bilang there is no more room for technical people. Tidak ada Oh, lagi ruang untuk orang teknis. Yang ada hanya ruang hanya untuk orang manajemen. Karena kita akan semuanya akan manage service dan kita hanya cukup manage service partner. Dan manajemen stylenya teman-teman dari India kan ini ya, gimana ya, bos itu segalanya gitu ya. Jadi kalau ditelepon harus ngangkat, harus bilang iya, harus pokoknya harus inilah ya, we have nurut to banget submit gitu ya. ke bos gitu kan waktu itu. Uh, tapi saya shocknya karena waktu baru datang di Nairobi baru baru 2-3 hari waktu itu, masih di apartemen sementara, masih sibuk-sibuknya bongkar barang. Jam kira-kira jam 7 jam 8 malam gitu ditelepon saya sama direktur CIO-nya itu waktu itu. Ditelepon saya nggak angkat karena saya lagi sibuk. Terus sekitar 2 jam kemudian saya telepon balik. Ketika saya telepon balik marah besar beliau, marah besar dan dia bilang kamu mau dipecat. Kok kamu Oh, berani-beraninya nggak telepon gitu kan? Ya saya juga kaget. Wah, serem banget. dan gue ya wah jangkrik. Ya oke saya itu bilang oh you want to fire me, okay go ahead please. Saya bilang gitu aja terus tomorrow we can go to HR together. Terus tak matiin aja teleponnya. Kesel juga saya kan. Wong baru 2-3 hari kok udah digituin gitu. Gitu setelah itu jadi baik orangnya. Kadang-kadang kadang-kadang harus begitu gitu. Kadang-kadang harus begitu. Terus dengan orang yang sama beberapa hari kemudian dia gitu di ruangannya beliau dia marah-marah besar gitu, marah-marah besar, teriak-teriak gitu, terus gebrak meja dia gebrak meja, gebrak gitu. Nah saya diem aja santai gini, ya terus nggak ada babi bu habis dia gebrak meja ya mejanya saya gebrak juga, gebrak gitu. Sampai bisa gebrak Wah, meja, saya berani juga bisa sekali. gebrak meja gitu kan. Habis itu marah-marah lagi terus dia keluar ke sekretarisnya begitu masuk pintu dibanting gubrak gitu ya saya ya biasa aja santai bangun dari tempat duduk pintu tak buka banting juga gubrak jalan lagi duduk lagi gitu ya setelah itu dia jadi he treat me with real respect dia jadi baik banget sama saya bahkan sampai sekarang udah kejadian tahun 2010 ya sampai sekarang kadang-kadang Idul Fitri dia masih ngasih ucapan selamat Idul Fitri gitu. Itu culture shock yang dan ya tidak selalu berhasil ya maksud saya cuma ngasih tahu terkadang Berdasarkan pengalaman. ya kita harus frontal terkadang gitu. Sorry kalau agak lama. Culture shock yang kedua waktu itu tahun 2013 saya pindah ke Saudi Arabia, saya ke IBM, uh, manage service IT-nya untuk operator di mobile namanya. Waktu itu saya ditipu sama teman saya, katanya saya cuma mau jadi tim leader cuma 4-5 orang, ternyata sampai sana kontraknya departemen saya isinya ada 69 orang. Terus Lah, belum lagi dotted line yang dari India ada sekitar hampir 150 orang waktu itu. Jadi jadi lead departemen besar gitu dan di bawah saya yang direct report ke saya itu ada berapa itu? Ada sekitar 9, 5, 6 manajer, 3 service delivery manager waktu itu. Nah, di bawah saya itu banyak. ada sekitar 14 bule lah ya, 14 bule. Jadi di Saudi itu culture-nya orang itu
sangat zaman dulu ya, tahun 2013, mungkin sekarang sudah berbeda. Mereka mereka nganggap orang-orang dari Asia kayak kita ini orang-orang rendah lah ya. Dan kalau kalau orang kulit putih biasanya orang lebih tinggi gitu. Udah gitu saya kan ke kantor pakainya ya kaos gini-gini. Jadi kalau meeting dengan customer, dengan VP, SVP-nya yang orang Saudi, kalau saya sama anak buah yang bule, anak buah saya dipersilahkan masuk duluan, dipersilahkan duduk lebih dekat dengan dia, sementara saya duduknya jauh gitu. Saya sih orangnya santai ya, maksudnya santai, relax, dan dan no ill feel, nggak sakit hati, biasa aja gitu. Nah dari situ setelah meeting misalkan beberapa kali mereka baru nggak, oh belum tiba iki bos ini, karena tiap kali apa-apa mereka decision kan nggak bisa bikin, harus ke saya gitu kan. Terus ya setelah 3-4 bulan ketika saya bisa deliver result, dan dan kalau tipikalnya orang Arab itu ketika mereka sudah percaya dengan kita, ya sudah, mereka akan benar-benar percaya dengan kita. Jadi ya itu, I build trust with result, Jadi setelah itu 3-4 bulan kemudian, justru dengan teman-teman, dengan customer ya jadi akrab, jadi percaya, jadi ya gitu. Jadi beradaptasi dengan culture yang berbeda ya bisa dengan dua cara tadi gitu. Dengan yang pertama frontal, yang kedua ya deliver result and prove that you can be trusted and that you can deliver result. Terus gimana sih Mas caranya biar bisa menuju ke personality atau yang baik dan benar yang menurut Mas Noka tadi sebutkan yang dua tadi? Apakah dari lahir Mas Noka udah punya sifat seperti itu atau membangun? Enggak juga ya, dasarnya saya memang orangnya orang ini ya, orang kurang ajar ya. Jadi dan apa ya, intinya saya tidak mau di apa ya, yang kalau di kantor biasanya saya ngomongnya ke orang-orang itu, yang saya takuti itu cuma cuma dua gitu. Yang pertama Tuhan, yang kedua itu sama istri, saya bilang gitu. Jadi, jadi bos itu nggak ada di kamus saya takut gitu. Jadi karena gini, ketika kita bekerja, memutuskan strategi bekerja gimana, eksekusi bekerja gimana gimana. Kalau if we are ruled by fear, kalau kita menjalankan itu karena takut dengan bos, dengan ini, akhirnya ya dia tidak bisa deliver dengan baik, terus kitanya juga tambah stres. Jadi gitu. Kalau saya ya, dan we have to be ready with the consequence obviously. Jadi ya konsekuensinya selalu ada. Kalau misalkan wani karo bos lah dipecat ya kudu, ya harus ya wis gitu. Dan ya sampai sekarang saya sih siap ya, maksudnya ya we have to be ready with the consequence with whatever that we decide, gitu aja. Tapi saya lebih menyimpulkan kayaknya Mas Noka ini lebih ketegas ya. Ketegas sih kayaknya. Bukan soal takut atau gimana. Enggak juga ya, tegasnya tegas, tapi kalau saya terkenal empuk ke bawahan ya sebenarnya, kalau ke bawahan langsung, karena makanya saya nggak cocok jadi bos. Jadi kemarin waktu di Saudi cuma nggak kerasan 1 tahun balik lagi ke Nike, karena uh, manajer yang baik itu harus sedikit psikopat menurut saya, harus bisa memisahkan antara pribadi dengan urusan kantor gitu ya. Jadi sementara saya nggak bisa, terus terang kelemahan saya di situ itu. Jadi saya sangat personal. Uh, Waktu di Saudi Arabia misalkan dalam waktu 1 tahun saya harus memecat kira-kira sekitar 14-15an orang yang saya harus pecat. Dan biarpun ada yang sangat parah dan gross misconduct
dan harus dipecat, saya sampai mimpi-mimpi gitu kan. Apa, karena ya iku mikirkan wah nanti gimana anaknya Merasa gimana bersalah gitu ya. gitu. Jadi ya apa ya, terlalu banyak main perasaan gitu. Hmm, Tapi itu kalau eksekutor. atasan kadang-kadang sering-sering wani gitu. Cuman kalau ke bawahan apa terkenal terlalu lunak saya gitu. Lanjut Ya ke salah satu kesalahan saya. pertanyaan kelima ya, Mas. Ini kayaknya agak nyambung dengan yang sebelumnya, cuman lebih ke tips and triknya memulai karir ke luar negeri. Sebelumnya kan Mas Noka ke Indosat ya, di Indosat. Indosat kan masih Indonesia. Nah, sebelum akhirnya memutuskan ke luar negeri itu gimana, Mas? Apakah networking juga? Enggak, waktu itu tahun 2004. Saya orangnya sangat konservatif ya, kayak orang Jawa lah ya. Siapa mangan ramangan yang penting kumpul. Jadi tidak terlalu berani untuk ekspor keluar waktu itu. Eh, 2004 itu satu karena terpaksa, keadaan utang waktu itu. Terus kedua karena apa ya? Waktu itu di IM3 tantangan niki wis sudah nggak terlalu ini ya, sudah kurang Kurang ya? kurang nantang lagi, sudah agak bosen gitu, udah mulai bosen. Hmm. Jadi waktu itu mulai research headhunter aja, terus ya sebar CV ke headhunter, consult dengan teman-teman yang sudah ini gimana caranya bikin CV yang lumayan. Terus dan waktu itu ada lowongan di Bahrain. Nah, cuma 1 bulan, Desember 2004 ya, 2004. Desember 2004. Ada lowongan hanya untuk 1 bulan untuk menggantikan orang yang lagi cuti di Bahrain. Jadi saya cuti dari Indosat 1 bulan karena banyak banyak cuti kuci akeh masih banyak. Jadi saya cuti. Jadi Kerja di jadi luar tempat ya? kalau bilang berani ya nggak berani karena cuti 1 bulan terus ke sana sebulan. Di sana sebulan Oh, kerja terus balik lagi. Jadi waktu saya di sana kayaknya bosnya market unit Middle East waktu itu ya tertarik untuk meng-hire saya secara permanen. Nah, ya dari situlah mulai build. Jadi based on relation setelah itu sebenarnya. Jadi waktu itu habis itu dia offer saya permanen, apa dia offer saya kerja di Dubai. Jadi sekitar bulan April 2005 saya mengundurkan diri dari Indonesia terus kerja ke Ericsson Ericsson Market Unit Middle East di Dubai. Nah setelah itu uh, 1,5 tahun, 1,5 tahunan di Dubai, banyak traveling di Middle East. Terus saya resign dari Ericsson 1,5 tahun. Nah itu juga masih apa ini apa searching juga apa sebar CV juga karena waktu itu saya mau dipromot jadi headnya sistem integration untuk Middle East. Cek rumoso cek nom gak mau saya, jadi terus saya resign terus ya itu sebar lagi itu dapat di Gabon. Jadi saya lebih ke ini apa sebar ke headhunter, terus kemudian dengan headhunter waktu itu juga gitu. Jadi eh, gimana ya? Dengan headhunter itu meskipun misalkan saya ditawari kerja di mana dengan headhunter terus kemudian sudah interview segala macam terus kemudian misalkan saya kira-kira kok nggak srek dengan itu terus saya respectfully decline the offer gitu ya, ya saya tetap ngomong ke headhunternya dengan baik-baik. Saya bilang saya kayaknya nggak akan ini bukan karena saya dapat offer yang lain tapi karena apa kayaknya saya nggak srek dengan oh jujur kerjaan ya. tempatnya gitu apa adanya ya. Jadi karena yang paling penting ya itu loh apa kalaupun kita
kalau kita keluar dari perusahaan atau decline offer atau apa, sebaiknya dengan baik-baik and maintain good relationship, karena ya itulah dunia ini kan sempit dan semakin sempit ya. Jadi sangat penting kalau apa, orang menganggap kita orang yang trustworthy lah ya. Gitu. Oke. Mungkin Apa Mas dosis serius Mas lah Noka apa? saya mau liatin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini sih, komen-komen ini. Dari teman-temannya Mas Noka ini kayaknya ya. Ini ada M. Zainal Arifin. Mas Noka rambutnya masih hitam dan lebat, apa rahasianya? Oh enggak hitam, ini efek kamera ini. Ini sebenarnya udah separuh, kayaknya tabletnya mahal ini, jadi beli no Oke. beli no balik. Wah, ini ada yang tanya juga dari Yuni Kusuma W. Mas Noka lebih suka kopi Kenya atau kopi Indo nih?